Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Avelia Putri. Saya dari kelas 10 KBDR. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi sosiologi tentang mengolah data hasil penelitian. Ketika melakukan pengolahan data, terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan. Beberapa kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. Langkah pertama untuk mengolah data yang telah terkumpul adalah proses editing. Editing adalah kegiatan meneliti atau memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan dari lapangan. Biasanya, editing dilakukan untuk kuesioner yang disusun secara berstruktur dan diisi melalui wawancara formal. Proses ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan data guna melanjutkan analisis data penelitian pada tahap berikutnya. Dalam mengedit data, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kelengkapan, yang kedua kejelasan, yang ketiga konsistensi, dan yang keempat relevansi jawaban. Contohnya adalah sebagian item dalam instrumen yang diinginkan peneliti adalah mencari hubungan antara peningkatan prestasi siswa dengan pemahaman terhadap materi pelajaran. Pada item ini, seandainya banyak responden yang memberikan jawaban secara ragu-ragu, maka item ini di-drop dan tidak dianalisis. Nah, sebagai seorang peneliti, langkah pertama yang dapat Anda lakukan adalah melakukan penyortiran data atau memilih data yang benar-benar terpakai dari lembaran instrumen yang terkumpul. Dengan demikian, data yang tertinggal adalah data yang benar dan siap untuk diolah. Setelah tahap pemeriksaan data dianggap memadai, tahap selanjutnya ialah pembuatan kode atau coding. Coding atau pengkodean adalah usaha mengelompokkan jawaban responden menurut macamnya. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan jawaban responden sehingga jawaban tersebut dapat diolah. Biasanya, usaha pengkodean ini dilakukan dengan memberikan simbol atau angka pada jawaban responden. Nah, simbol atau angka inilah yang disebut dengan kode. Contohnya, yang pertama adalah jenis kelamin. Untuk jenis kelamin laki-laki diberikan kode 1. Untuk jenis kelamin perempuan diberikan kode 0. Yang kedua, usia responden. Untuk usia 25-30 tahun diberikan kode 1. Untuk usia 31-35 tahun diberikan kode 2. Dalam pengkodean, semua variabel diberi kode, kemudian ditentukan tempatnya dalam coding sheet atau coding form atau matriks. Cara mengkode dapat dibagi dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, pertanyaan tertutup, yang jawabannya sudah ditentukan. Responden tinggal memilih satu atau lebih jawaban yang tersedia. Yang kedua, pertanyaan terbuka yang jawabannya belum dikategorikan. Yang ketiga, pertanyaan semi terbuka yang sebagian jawabannya sudah ditentukan, tetapi responden masih dimungkinkan untuk memberikan jawaban lain. Setelah mengedit dan memberi kode data mentah yang diperoleh dari lapangan, langkah selanjutnya adalah mengorganisasikan data atau memasukkan data melalui tabulasi atau tabulating. Tabulating sendiri merupakan proses memasukkan data yang sudah dikelompokkan ke dalam tabel-tabel yang mudah dipahami. Melalui tabulating, data lapangan akan terlihat lebih ringkas dan dapat dibaca dengan mudah. Contohnya adalah sebagai berikut. Pengolahan data statistik dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah sebuah daftar, tabel, atau diagram yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu sampel. Setiap butir atau baris dalam tabel menunjukkan frekuensi atau jumlah terjadinya nilai dalam kelompok atau interval tersebut. Yang kedua adalah ukuran pemusatan data atau tendensi sentral. Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya, yaitu dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ukuran tendensi sentral yang sering digunakan adalah min, modus, dan median. Yang pertama adalah mean. Mean adalah suatu nilai rata-rata dari suatu data yang diperoleh. Ada dua jenis data, yaitu data tunggal dan data kelompok.
Untuk rumus menghitung data tunggal dan data kelompok disajikan sebagai berikut beserta masing-masing contohnya. Yang kedua adalah median. Median adalah suatu nilai tengah dari data yang didapat. Sama dengan min, median juga bisa mencari data tunggal dan juga data kelompok. Berikut ini adalah jabaran dari rumus-rumus yang digunakan dalam menghitung median, beserta contohnya. Yang ketiga adalah modus. Modus adalah nilai yang sering keluar pada data. Di dalam modus, bisa memiliki lebih dari satu modus atau bahkan tidak memiliki sama sekali. Berikut ini adalah rumus-rumus perhitungan modus beserta contohnya. Untuk mengukur derajat hubungan antar variabel yang diteliti, statistik sederhana berikut ini dapat digunakan. Yang pertama adalah reduksi data. Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data sendiri merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Yang kedua adalah penyajian data. Penyajian data adalah cara mendeskripsikan hasil kegiatan penelitian dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang digambarkan secara sistematis agar data yang didapat menarik perhatian pembaca, mudah dipahami dan dimengerti dalam menganalisis sehingga dapat diambil kesimpulan yang lebih cepat, tepat, dan akurat. Yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima. Jika dalam proses pengujian terdapat bukti yang cukup untuk mendukung hipotesis tersebut, maka hipotesis tersebut dapat diterima. Sebaliknya, jika dalam proses pengujian tidak terdapat bukti yang cukup mendukung hipotesis, maka hipotesis tersebut akan ditolak. Analisis data adalah proses inspeksi, pembersihan, dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan. Interpretasi data merupakan suatu kegiatan yang menggabungkan hasil analisis dengan pernyataan, kriteria, atau standar tertentu untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan pembelajaran yang sedang diperbaiki. Interpretasi data perlu dilakukan peneliti untuk memberikan arti mengenai bagaimana tindakan yang dilakukan mempengaruhi peserta didik. Yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan adalah mencari dan mengetahui akibat atau konklusi dari suatu eksperimen atau kejadian yang kita lakukan agar dapat lebih mengerti alasannya mengapa itu bisa terjadi.